Akhirnya, badan jadi capek banget, tetapi kepalamu berisik terus. Selamat datang, ini namanya overthinking. Hai, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, Bunda Nagara, founder dari Sekolah Keluarga Indonesia. Hari ini, kita akan bahas tentang cara mengelola overthinking. Hayo, siapa di sini yang setiap malam sering banget OVT? Ngaku. Aku pengen nanya sama teman-teman semua. Pernah nggak kalian siap-siap mau tidur, lampu kamar sudah dimatikan, badan sudah berbaring saking capeknya, tapi di situ otak kamu baru mulai bekerja? Tiba-tiba kepikiran percakapan tadi siang. Aduh, harusnya aku tuh nggak ngelakuin hal itu. Atau tagihan bulan depan. Berpindah lagi ke pekerjaan. Ke status kita sebagai ibu. Lalu berpindah lagi ke masa-masa 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kemudian membayangkan sesuatu yang bahkan belum terjadi besok. Akhirnya badan jadi capek banget, tetapi kepalamu berisik terus. Selamat datang, ini namanya overthinking. Hari ini kita akan membahas tentang OVT, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Karena ternyata overthinking itu muncul bukan karena otak kita rusak, tapi dia sedang melindungi otak kita. Wow, otak kita itu tidak dirancang untuk membuat kita bahagia. Ini kedengarannya memang aneh. Tetapi coba teman-teman dengarkan. Banyak orang yang mengira bahwa tugas otak kita adalah membuat bahagia. Padahal kalau kita melihat dari sudut pandang evolusi, tugas otak kita itu bukan membuat bahagia, tetapi membuat ia tetap hidup. Artinya, otak selalu mencari potensi bahaya. Kalau zaman dulu, bahayanya itu adalah hewan buas, harimau, singa, kelaparan, atau cuaca ekstrim. Tetapi hari ini bahayanya tuh beda. Otak kita bertanya, bagaimana kalau kita kehilangan pekerjaan? Bagaimana kalau besok anakku tidak tumbuh dengan baik? Bagaimana kalau kita gagal? Lihat polanya. Otak kita seringkali melihat kemungkinan terburuk daripada hal baik. Bukan berarti kita pesimis, tapi ternyata begitulah cara ia bertahan hidup. Overthinking itu bukan berarti banyak berpikir. Banyak orang yang ngomong, aku mah orangnya suka mikir. Padahal berpikir dan overthinking itu beda banget. Berpikir menghasilkan sebuah keputusan. Overthinking menghasilkan putaran. Berpikir membuat kita bergerak. Overthinking membuat kita diam. Berpikir membuat kita menentukan solusi. Overthinking membuat kita terus mengulangi pertanyaan yang sama. Misalnya, apa ya yang harus aku lakukan? Itu berpikir. Tetapi ketika berubah menjadi, gimana ya kalau aku salah? Kalau orang lain gak suka, gimana? Kalau ternyata, kalau nanti, nah itu yang disebut overthinking. Tapi kenapa ya semakin dilawan malah semakin kuat? Pernah nggak teman-teman di sini ketika lagi overthinking ngomongnya kayak gini, udah jangan terlalu dipikirin, malah jadi terus kepikiran. Dalam psikologi ada konsep yang dikenal sebagai ironic process theory yang dikenalkan oleh psikolog Daniel Wegner. Sederhananya begini, kalau sekarang saya berkata, selama 1 menit ke depan, jangan membayangkan seekor beruang putih. Apa yang muncul di kepala? Justru beruang putih yang kamu pikirkan kan? Semakin kita memaksa pikiran itu untuk tidak muncul di kepala kita, semakin otak tuh terus memeriksa apakah pikiran itu masih ada. Akibatnya, pikiran itu malah sering muncul. Itulah sebabnya melawan pikiran dengan cara memaksa tidak efektif. Terus gimana dong? Yang perlu dikelola bukan pikirannya, tapi responnya. Kita tidak selalu bisa mengendalikan pikiran pertama yang muncul. Tetapi kita bisa memilih apakah kita mau mengikutinya atau tidak. Bayangkan, pikiran itu seperti notifikasi handphone. Setiap hari ada puluhan notifikasi. Apakah semuanya harus dibuka? Tentu enggak kan? Ada yang cukup dilihat, lalu digeser.
Begitu juga dengan pikiran kita. Misalnya ada pikiran yang muncul, aku pasti gagal. Daripada langsung mempercayainya, coba berhenti sejenak dan bertanya kepada diri. Apakah ini fakta atau ini hanya kekhawatiranku? Ini tuh pertanyaan sederhana, tapi seringkali ia bisa merubah situasi. Teman-teman, kadang kita menghabiskan begitu banyak energi memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, padahal masalah yang benar-benar datang itu seringkali berbeda dengan skenario yang kita takutkan. Bukan berarti kita tidak boleh mempersiapkan diri, tapi jangan sampai kita hidup berkali-kali dengan rasa takut. Bahkan untuk masalah yang belum datang. So, mulai saat ini, kalau overthinking itu datang, pastikan tanya ke diri sendiri. Ini tuh fakta atau hanya cerita yang dibuat pikiran? Karena tidak semua pikiran itu kenyataan. Dan tidak semua pikiran harus kita percaya. Saya Bunda Nagara, sampai bertemu di episode berikutnya. Salam hangat dari Sekolah Keluarga Indonesia. Dadah!